Iva, yang pertama harus saya jelaskan, food estate bukan program yang paling utama di Kementan. Food estate adalah salah satu program untuk bisa mempersiapkan intensifikasi bagi lahan-lahan existing untuk ditingkatkan produksinya dan produktivitasnya. Yang kedua, ada lahan-lahan existing yang harus dipersiapkan melalui food estate agar alih fungsi lahan, terutama di Jawa, alih fungsi lahan ke perumahan, ke industri dan lain, ke jalan-jalan dan lain-lain itu begitu besar jumlahnya, ratusan ribuan hektar, oleh karena itu harus dipersiapkan penggantinya. Dan food estate yang ketiga adalah bagian-bagian dari model pertanian yang baru, artinya modernitas pertanian dari budidaya pasca panen sampai dengan marketnya yang terkorporasi dengan baik. Jadi 3 hal. Oleh karena itu food estate itu baru dicontohkan di yang Rawah di Kalimantan Tengah, itu sekitar 30.000, hasilnya cukup baik, cukup maksimal. Jangan pikir pertanian rawa yang ada di Kalimantan Tengah sama dengan pertanian yang ada di Jawa, enggak. Di sana itu rawa, bau besi dari bau belerangnya sangat tinggi, oleh karena itu pH tanah masih sangat rendah, dan ini belum cukup untuk baik untuk pertanaman. Dan sekarang hasilnya cukup baik, yang biasanya cuma 1-2, paling tinggi hampir 3 ton per hektar, di atas rata-rata 4-5 ton per hektar. Sudah maju seperti itu. Tetapi itu di lahan existingnya. Nanti lahan berikutnya yang ekstensifikasi, artinya perluasan lahan akan maju terus. Itu di Rawa. Dan kita di Kalimantan masih punya potensi hampir ya katakanlah sampai jutaan hektar di sana yang harus bisa menjadi masa depan Indonesia. Presiden sangat konsen mendorong itu dan kita sudah melangkah, walaupun dalam bentuk percontohan wilayah. Yang kedua, di gunung-gunung masih banyak lahan-lahan semak belukar kita yang sebenarnya tanpa mengganggu hutan, yang selama ini sudah di-HGU-kan tapi tidak diproduksikan, tidak produktif, maka itu diambil alih untuk lahan-lahan percontohan food estate. Khususnya untuk tanaman dataran tinggi atau komoditas dataran tinggi, diantaranya ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kentang yang banyak juga berhubungan dengan importasi yang melanda kita di sini. Itu kita coba buat dan hasilnya dibahas, walaupun baru 215, ternyata cukup menghasilkan cukup baik. Jangan lihat food estate hanya untuk pemanfaatan lahan. Di sana juga untuk merubah mindset dan budidaya pertanian oleh masyarakat tani setempat. Dan di pulau kita udah coba. Di NTB, NTT itu Sumba Tengah. Ini hamparan yang sangat luas, seakan-akan lahan itu agak marginal karena Kabupaten Sumba Tengah termasuk daerah yang paling miskin di luar Papua. Dan kita coba intervensi menggunakan yang selama ini lahan-lahannya cuma 1 kali panen, sekarang alhamdulillah bisa 2 kali panen minimal atau IP 200 sudah masuk di sana dan hasilnya cukup maksimal. Lahannya cuma 1 kali 2 kali atau ini adalah cuaca karena di sana itu curah hujan sangat rendah, persoalan air menjadi tantangan. Oleh karena itu percepatan tanam menjadi salah satu langkah modernisasi yang kita lakukan. Tentu semua ini harus menggunakan sains, riset, dan teknologi. Artinya litbang udah turun meneliti, memapping, agroklimaks di situ, pH tanah di situ, baru intervensi mekanisasi harus dilakukan, keterampilan masyarakatnya harus dibuat, dan kemudian dikorporasikan. Di ujung korporasi ada industri primernya harus dipersiapkan, artinya minimal kalau dia beras penggilingannya sudah dilakukan, kalau dia jagung dryernya sudah dilakukan untuk kemudian diambil dan diindustrikan dan selanjutnya menjadi marketplace. Food estate sampai saat ini kondisinya cukup baik dan cukup memberikan semangat kita bahwa ini bisa dilakukan pada semua provinsi dan kabupaten yang ada. Terakhir ini kami coba di Wonosobo dan Temanggung. Di sana memang petani udah jadi tapi belum dikorporasikan
Sehingga efektivitas dan efisiensi dari serangan agenda pertanian diharapkan bisa meningkatkan margin atau pendapatan petani dan kelompok tani yang ada di sana. Minimal Ya. kalau dia jalan sendiri-sendiri, hanya 2 hari, hanya setengah hektar, maka Ya. dia loss-nya itu tentu akan besar. Tapi kalau dia dikoperasi dalam ratusan hektar, dalam satu kelompok tani, intervensi modalnya, intervensi budidayanya, persiapkan pasca panennya yang lebih terinci, kemudian marketplace-nya didatangkan untuk mereka mendapatkan kualitas komoditi sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, maka tentu saja ini akan menghasilkan lebih banyak. Dan Indonesia memiliki potensi seperti itu. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.